Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Nawari Ismail MAG selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Agus Saiful Bahri STHI MSI selaku pembicara pertama pada acara hari ini, dan yang kami hormati Bapak Muhammad Sifa Amin Widikdo PhD selaku pemateri kedua, serta Bapak Ibu peserta diskusi isu-isu keislaman kontemporer yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, pertama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama secara online dalam acara diskusi isu-isu keislaman kontemporer series kelima yang mengangkat tema tentang mengapa kita harus bertawakal dalam perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Akbarul Aziz, mahasiswa dari Program Magister Ilmu Agama Islam angkatan tahun 2021. Selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan rundown acara pada siang hari ini, antara lain yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan atau welcome speech dari Bapak Dr. Nawari Ismail, dilanjutkan pemateri pertama oleh Bapak Agus, dilanjutkan pemateri kedua oleh Bapak Sifa Amin Widikdo, yang dilanjutkan dengan acara sesi diskusi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir tanpa suatu kendala apapun. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang selanjutnya, yakni adalah sambutan ataupun welcome speech dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada Bapak Dr. Nawari Ismail MAG, dipersilahkan. Terima kasih kepada Mas Akbar. Diskusi isu pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PIC diskusi isu Bapak Dr. Asyam yang terus menggelorakan semangat untuk bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian, kemudian untuk giat dalam kegiatan akademik lainnya. Yang saya muliakan Pak Muhammad Sifa Amin Widikdo PhD. Beliau ini selain dosen MSc, tapi sekaligus menjadi kaprodi Doktor PPI, Psikologi Pendidikan Islam Pasca Sarjana UNY. Kemudian juga kepada Mas ya, saya tidak mengatakan Bapak, Mas Agus Saiful Bahri, Sarjana Teologi MSI, seorang mudir Mahat Darussalam lil Qiraah Al-Kutub wal Lughah Al-Arabiyah Masjid Pusaka Noto Prajan Yogyakarta. Yang pertama, saya juga memberikan tabik terlebih dahulu kepada para peserta diskusi isu secara daring ini. Sampai sekarang sudah ada
143 orang. Luar biasa. Ini berkat PIC kita, keberhasilan PIC kita dalam mendorong kepada para peserta untuk ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Asyam. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Diskusi isu keislaman kontemporer seri kelima pada hari ini memang agak beda. Terutama dilihat dari konsep yang akan dibahas. Konsep yang dibahas ini sebenarnya konsep yang sangat-sangat familiar dengan umat Islam. Bahkan mungkin di antara kita sangat-sangat familiar, yaitu tentang konsep tawakal. Kita mengartikannya biasanya tawakal itu kalau di khotbah Jumat atau mungkin di majelis-majelis taklim, ya, atau di pengajian-pengajian adalah berserah diri secara total kepada Allah setelah melaksanakan usaha secara maksimal. Nah, tetapi kali ini akan dibahas secara akademik, ya, dari perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, seorang ulama besar yang lahir di Syam. Kalau sekarang Syam itu kan bisa Palestina, ya, kemudian Suriah, bisa juga Yordania. Kalau begitu, kalau sekarang Ibnu Qayyim lahir di mana yang betul, ya? Palestinanya atau Yordania? Palestinanya, di Palestinanya. Ulama besar dalam bidang tafsir, ya, hadis, fikih, usul fikih, bahkan akhlak dan tasawuf juga. Bahkan juga masuk juga, ya, bahasa juga, ya, masuk, ya, masuk juga. Memang usia beliau tidak panjang gitu, tidak lama, usia sangat muda, itu masih, kalau ukuran sekarang 57 tahun itu kan masih sangat muda kalau ukuran sekarang. Ya. Iya. Iya, itu. Ya, Allah menghendaki lain untuk ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, kita ingin tahu nanti sebenarnya dari Mas Agus Saiful Bahri dan juga Pak Muhammad Syifa Amin Widyekto, apa sebenarnya konsep tawakal dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mungkin bisa juga ada hubungannya, relevansinya dengan pendidikan keislaman kita bagaimana, atau paling tidak relevansinya dengan kondisi umat Islam pada saat sekarang, khususnya di Indonesia. Itu mudah-mudahan nanti kita bisa menarik hikmah dari pembahasan pada diskusi isu keislaman kontemporer kelima ini, khusus terkait dengan persoalan tawakal. Sederhana, satu kata, tapi sangat mendalam, dan mudah-mudahan ada senantiasa pembahasan tentang relevansi dengan kondisi umat Islam di Indonesia pada saat sekarang. Mungkin kadang-kadang kan sebagian orang menyamakan tawakal itu dengan nasib yang menimpa seseorang. Dalam nilai-nilai tradisional di Jawa misalnya, itu kadang-kadang ada yang menyamakan itu, padahal sebenarnya ada substansinya berbeda. Nah, kira-kira nanti Mas Agus Saiful dan Muhammad Syifa bisa memberikan penjelasan tentang itu secara luas. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir dalam diskusi isu keislaman kontemporer seri kelima ini, meskipun secara online. Luar biasa, ini sekarang sudah ada 156 malah
sudah ada 156 dari berbagai penjuru atas berkas dorongan dari Pak Asyam. Itu. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta, demikian juga kepada para narasumber, Pak Syifa dan Pak Agus Saiful, dan juga kepada Akbar selaku moderator nanti dalam kegiatan diskusi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nawari Ismail yang telah menyampaikan sambutannya dalam pembukaan acara diskusi kali ini. Memang pada acara diskusi isu-isu keislaman kontemporer series kelima ini mengangkat tema yang agak beda, yakni tentang konsep tawakal, yakni tawakal untuk berserah diri kepada Allah SWT, namun dibahas dalam bidang yang akademik menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya, yakni adalah penyampaian materi oleh Bapak Agus Saiful Bahri SDHI MSI. Beliau merupakan Munzir Mahad Dar al-Islam lil Qiraah al-Kutub wa al-Lughat al-Arabiyah dari Masjid Pusaka Mata Prajan Yogyakarta. Baiklah, kepada Bapak Dr. Saiful Bahri, kurang lebih penyampaian materi kurang lebih 20 menit ya Pak. Pada Pak Saiful Bahri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Kalau sholat maka Quran, maka Quran Alhamdulillah, syukurillah di kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajahah secara virtual. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ilmu ini dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat untuk kita semuanya, meningkatkan iman kita, mempercantik ihsan kita, memperkuat keislaman kita. Amin. Allahumma amin. Kurang lebih seminggu yang lalu saya dihubungi Pak Azam menyampaikan sebuah materi yang 3 tahun yang lalu pernah saya tulis sebagai tugas akhir di Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi sudah cukup lama sebetulnya materi ini tidak pernah saya buka, tidak pernah saya baca lagi gitu. Ya, karena mungkin kebutuhan hari-hari ini saya sebagai seorang ya mubalik di kampung, tidak ya sekedar sholat gitu. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikan paling tidak inti dari konsep tawakal menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan kalau saya buka bisa ini ya. Jadi kalau ini masih sama seperti dulu nih Pak Azam, ininya apa? PowerPoint-nya masih waktu ujian tesis judulnya belum saya ganti ini. Beliau kebetulan Pak yang saya. Jadi judul asli dari tesis saya itu adalah Tawakal dan Tarbiyah Islamiyah, analisis konseptual dalam literatur Islam, studi pemikiran
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kemudian judul dari pertemuan ini adalah kenapa harus bertawakal. Jadi kalau kita kembangkan tarik ke belakang lagi, pertanyaan itu sesungguhnya masih relevan dengan latar belakang masalah yang pernah saya angkat. Jadi pertama bahwa pendidikan kita Indonesia khususnya dalam undang-undang pendidikan itu tujuannya adalah untuk mendayagunakan seluruh potensi peserta didik sekaligus menanamkan nilai-nilai agama dan moral agar terbentuk manusia yang memiliki karakter yang baik. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah pendidikan Islam secara khusus tujuannya menghasilkan manusia-manusia yang berilmu, yang loyalitasnya hanya ditujukan kepada Allah. Itu bisa terbaca di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 27-28. Nah, kalau kemudian kita coba baca realitas pendidikan kita atau anak-anak didik kita hari ini maupun pada saat tesis ini dibuat, kita mendapati sebuah kenyataan bahwa ada banyak peristiwa yang terbaru di Yogyakarta. Ketika penerimaan mahasiswa baru beberapa waktu yang lalu sempat ramai di UGM, mahasiswa itu dari Bogor, mahasiswa baru bunuh diri. Itu kan sebuah pertanyaan besar sesungguhnya. Gitu. Belum lagi kalau kita tarik ke belakang, persoalan-persoalan yang sama itu mungkin banyak, yang tidak terpublish itu juga banyak. Gitu. Nah, belum lagi dalam lingkungan keseharian misalkan saya di keluarga, kita tarik ke anak-anak generasi Z hari ini yang mereka lahir tahun 95 sampai dengan tahun 2010 yang hidupnya sudah terpapar dengan internet dan media sosial. Ya. Kreativitas mereka cukup tinggi, lingkungan mereka cukup luas, tetapi lingkungannya banyak yang di dunia maya, realitas sosial mereka berinteraksi mungkin kurang gitu. Dan itu juga bisa menjadi persoalan sendiri gitu. Generasi Z yang kita sebut sebagai generasi Z ya. Kalau generasi Alpha kan hari ini kita masih ya baru paling berusia 10 tahunan lah. Itu yang lahir di masa pada saat di dunia digital sudah ada. Nah, beberapa persoalan yang muncul di masyarakat, khususnya di kalangan anak didik kita, waktu itu ketika tesis ini ditulis, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa anak didik yang bunuh diri, yang stres, depresi dan segala macam gitu. Nah, maka kemudian kalau kita melihat dari tujuan pendidikan Indonesia itu, sebetulnya apa yang salah sih dari pendidikan kita? Nah, kembali kita lihat dari dari undang-undang pendidikan itu, ternyata yang pertama justru pendidikan kita itu mestinya menciptakan anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti ini nilai spiritualitas. Nilai spiritualitas. Nah, nilai spiritualitas itu bisa didapatkan dari pendidikan agama. Dan salah satu pendidikan agama atau nilai agama adalah tawakal. Sebagai sebuah sikap batin, kesadaran seorang anak untuk bertuhan begitu, yang itu akan menjadi benteng kuat bagi si anak itu memiliki kekuatan untuk menghadapi stressful akademik. Nah, itu latar belakangnya dari sana sebetulnya awalnya tesis ini dibuat. Jadi akademik stressful yang dihadapi oleh anak-anak didik kita
Yang menyebabkan mereka mengambil tindak-tindakan bahkan bunuh diri dan sebagainya itu karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya. Nah, solusinya adalah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, ya pendidikan agama itu harus masuk, nilai-nilai agama harus diinternalisasikan. Kalau yang dalam bahasa psikologi barat itu disebut dengan surrender to God gitu ya, meskipun nanti berbeda dengan tawakal. Kalau surrender to God itu sifatnya mutlak, kepasrahannya itu, tapi berbeda nanti dengan secara substansial dengan tawakal dalam Islam yang nanti direpresentasikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi dasarnya dari situ. Jadi melihat persoalan di anak didik sebetulnya. Berikutnya, nah sekarang gambaran tawakal sendiri maksud. Jadi dari latar belakang masalah itu, maka kita bisa mengambil sebuah simpulan. Gitu. Jadi yang diantara teori yang teori psikologi yang bisa masuk ya, dan bisa terus kita kembangkan di anak didik adalah menginternalisasikan nilai-nilai tawakal ini. Yang bisa kalau di dalam psikologi itu masuknya ke resilience atau ke coping, religious coping. Meskipun itu biasanya religious coping itu di akhir ya. Nah, kalau resilience itu justru pada proses anak tersebut menjalani ada academic stressful itu. Nah, apa sebenarnya makna tawakal? Secara umum, secara teoritis, landasan teorinya adalah tawakal itu adalah intimadul qalbi 'ala Allahi wahdah. Ya. Jadi menyerahkan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tawakal itu sesungguhnya adalah sebuah pekerjaan hati. Sebuah pekerjaan hati gitu. Di mana rangkaian tindakan dalam tawakal itu pertama kesadaran atas kekuasaan Tuhan, kesadaran tentang Allah dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu landasan pertamanya. Yang kedua, tawakal itu menetapkan sebab dan akibat. Kemudian ada pijakan tauhid atau penyandaran hati dan ketenangan jiwa, berbaik sangka kepada Allah, kemudian tunduk. Kemudian yang terakhir adalah pasrah secara total. Ada totalitas kepasrahan di situ. Nah, gambarnya seperti ini nanti. Jadi, kalau ini saya sudah mulai masuk pada konsep tawakalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena tawakal secara umum sebetulnya seperti yang tadi gambarannya, kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, istislamu ilaihi, betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah gitu. Ya, karena Allah lah yang memiliki kuasa. Nah, tetapi di situ ada ikhtiar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di bagian atas sisi sebelah kiri di sini ada tawakal di dalam posisinya. Kemudian ada asbabnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menekankan pada bahwa tawakal itu harus diliputi oleh asbab. Asbab ini menjadi sababud da'mi, menjadi sebab penopang. Sifatnya itu menjadi mubah. Kemudian tawakalnya sendiri menjadi aqwas sabab, menjadi sebab utama dalam tindakan. Nah, di situ konsep Ibnu Jauziyah tentang tawakal. Kalau yang di bawah itu adalah konsep yang dibawa oleh Pak Rusdi, Dr. Rusdi dari UI, ketika beliau menjelaskan tentang konsep tawakal. Nah, Ibnu Jauziyah sendiri itu tadi gambaran utuhnya di sini. Allah tidak tersedia. Sebetulnya ada satu gambar lagi yang saya buat. Ya. Jadi tawakal itu sekali lagi menurut konsep Ibnu Jauziyah, posisi tawakal itu adalah
melingkupi segala upaya yang sedang kita kerjakan, dan upaya itu adalah upaya yang terbaik, upaya yang paling baik. Upaya terbaik yang kita lakukan diliputi oleh tawakal di dalamnya, dan upaya itu dan tawakal itu mengiringi upaya itu sampai akhir. Sampai akhir upaya itu dikerjakan. Di situ ada, karena tadi kata kuncinya sebagai sabab da'mi, dia harus menjadi penopang dari asbab, ikhtiar, al-iktisab, gitu. Kemudian sehingga ketika terjadi proses gagal di perjalanan, atau bukan proses gagal dalam sebuah perjalanan, ada jatuh, misalnya terjadi kita jatuh menghadapi rintangan, sempat down dulu. Nah, dengan tawakal itu bisa bangkit kembali. Nah, itu yang dalam konsep psikologi disebut sebagai resilience, ketangguhan menghadapi situasi, sehingga dia mampu beradaptasi. Tetapi dia tidak lepas dari konsep tawakalnya. Dari Allahnya tidak dilepaskan. Ikhtiarnya tidak menjadi sebab utama, tapi hanya jadi sebab penopang saja. Nah, dalam konsep Ibnu Qayyim itu, yang menjadi sebab utama hasil dari apa yang kita dikerjakan itu bukan proses, tapi justru hasil itu adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. Oke. Manusia itu hanya dalam proses melakukan saja, menjalani proses, tapi harus memasrahkan hasilnya sejak awal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faida azamta fatawakal ala Allah. Ketika kamu sudah mulai berniat dan berproses menjalani apa yang sudah direncanakan itu, fatawakal ala Allah. Maka kemudian bertawakal. Ada kita jatuh, tersandung, berhenti sejenak, bangkit lagi. Itu semua didorong oleh tawakal. Bukan semata-mata perencanaan. Ujungnya apa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ujungnya adalah saat harapan itu tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, maka mudah sekali kita menerima hasil itu dengan ridho. Jadi kalau tawakalnya itu menjadi baju dari ikhtiar kita, maka hasil yang didapat itu akan dengan mudah kita terima dengan senang hati, apapun bentuknya, apapun hasilnya. Sering misalnya saya pernah diskusi dalam suatu kesempatan, ada orang misalnya begini, kalau mau sukses ikuti jalan orang sukses. Stepnya apa saja? Logika kita mesti akan sama sampainya. Tapi hasilnya, besarannya, nilainya, values-nya belum tentu sama. Atau kadang kita sering mendapati istilah begini, hasil tidak akan mengkhianati proses. Gitu. Nah, yang harus disadari adalah hasilnya, berapa nilainya, seperti apa nilainya, itu bukan domain manusia. Kita hanya boleh bisa merencanakan sampai pada titik A dengan nilai sekian, tetapi hasilnya seperti apa, itu ada di wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan ridho atas hasil kita bertawakal dan berproses. Itulah hasil bertawakal. Nah, sikap berikutnya setelah kita ridho dengan apapun hasilnya, baru di situ jika hasilnya sesuai harapan, kita bersyukur pada Allah. Jika tidak sesuai dengan harapan, kita bersabar kepada Allah. Itu sesuai dengan hadis Nabi bahwa, dan ini hanya ditemukan bagi orang yang beriman, jika ada sesuatu yang menimpa pada dirinya, jika itu sesuatu yang kebaikan, maka dia syukur. Jika itu keburukan, dia tetap bersabar. Dan semua itu adalah baik. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah meng-highlight-nya di situ. Tawakal itu menjadi dia pekerjaan hati, betul, tetapi yang menjadi melingkupi perilaku. Ya, dia pekerjaan hati,
Dan tapi dia melingkupi seluruh aktivitas kita, semua perbuatan kita. Hasilnya, ya, hasilnya adalah ketenangan saat kita berproses, saat melakukan aktivitas, gitu. Dengan hati yang pasrah gitu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai wujud dari iman, sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah, yakin husnudzon kepada Allah dengan hasilnya itu. Nah, itu maka apapun hasilnya tetap menjadi indah, kita tetap menjadi ridho gitu. Nah, itulah yang saya melihat konsep tawakal Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ditekankannya di sisi itu, penekanannya di sisi itu. Kalau meskipun nanti ada layer-layer di sini, di gambar ini ada beberapa layer gitu. Itu ada di sini. Misalnya ada basiroh, yaitu ini konsep-konsep sofistiknya gitu ya. Kemudian ada fikroh, ada azam gitu ya. Ini semua ini konsep-konsep ini apa? Konsep-konsep sofistiknya. Tapi secara umum dalam bahasa yang paling sederhana tadi, kita bekerja yang terbaik. Kalau saya seringkali menceritakan begini, dulu sempat mengelola sebuah usaha itu kepada teman-teman yang kebetulan sedang menjadi anak perusahaan itu, jangan lupa kalau bikin perusahaan buatkan business plan dan financial projection, detail sedetail-detailnya, berapa nilai aset yang akan dihasilkan di akhir tahun. Berapa nilai aset yang akan dihasilkan. Nanti di akhir tahun, proses tawakalnya di mana? Proses tawakalnya kita jalani seluruh prosesnya, ada evaluasi terus begitu. Kedekatan dengan Allah tetap dijalankan, hasil di akhirat tidak sesuai dengan ekspektasi di financial projection. Tetap alhamdulillah ala kulli hal. Tinggal lakukan evaluasi lagi, Dan itu saya coba praktekkan pada saat sempat menjadi corporate secretary di sebuah holding company seperti itu. Pada sebuah new company waktu itu didirikan dari nol. Alhamdulillah dengan proses tawakalnya, ibadahnya, pengajinya ada di situ, sholat tepat waktunya kita lakukan di situ. Jadi wattaqullaha wa yu'allikumullah kan di situ, kalau seorang mahasiswa kan begitu. Mau dapat nilai 4, bagaimana cara bertawakal kepada Allahnya? Ya sholatnya jangan sampai tidak dilakukan, kan begitu. Harus tetap dilakoni. Belajar sehebat apapun, ya jauh dari Allah, tidak ada pegangan. Allahus Somad, Allah yang di tempat kita bersandar. Begitu. Ketika kita selalu dekat dengan Allah, saya selalu percaya wa yu'allikumullahu. Nilai 4 itu, IPK 4 dikasih oleh Allah. Wa yu'allikumullah. Itu konsep tawakalnya seperti itu. Nah, disitulah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, saya melihat konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti itu. Iktisab, tawakal melingkupi proses iktisab itu sampai akhir, bukan hanya di awal, apalagi tidak di akhir, gitu ya. Yang akhir adalah ridho, sabar dan syukur. Saya kira itu penjelasan dari konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang sangat menarik dari Bapak Agus Saiful Bahri STAI MSI. Sedikit saya akan merangkum apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus Saiful Bahri. Jadi beliau telah menyampaikan tentang konsep tawakal dari Ibnu Qayyim yang dijadikan beliau sebagai tesisnya, nih Pak. Jadi penelitian tesisnya. Jadi dilatar belakangi oleh pendidikan di Indonesia, banyaknya anak di Indonesia yang berpendidikan, terlalu banyak pendidikan, ya Pak. Jadi menghasilkan anak-anak yang stres maupun depresi atas apa yang mereka pelajari. Sehingga di sini perlunya pentingnya pendidikan agama Islam untuk menanamkan nilai-nilai tawakal, ya Pak ya. Ini tawakal untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyadarkan atas
bahwasanya Allah yang Maha Kuasa dan menentukan sebab akibatnya dari apa yang anak-anak ini dilakukan. Terus sebut juga apa yang disampaikan oleh Pak Agus tentang konsep tawakal, tentang Ibnu Qayyim, perspektif Ibnu Qayyim yaitu tentang berserah diri sepenuh hati dengan cara untuk selalu berikhtiar dan asbab ya Pak ya, ikhtiar sebagai sebab utama dan asbab itu sebagai sebab penopang. Karena hal tersebut yang dapat menyebabkan saat seseorang melakukan kegiatan ataupun melakukan sesuatu ketika tidak sesuai harapan, ya menerima dengan secara ridho apapun hasilnya itu. Karena jika manusia hanya bisa berencana, namun ya hasilnya Allah tetap yang menentukan apapun itu hasilnya. Jika harapan itu sesuai dengan yang ia harapkan, tentu manusia akan bersyukur. Jika tidak, akan menjadikan manusia itu untuk bersabar, ya Pak, untuk menjadikan hatinya orang-orang ini, anak-anak ini selalu tenang. Dan dalam psikologi, ilmu psikologi dihubungkan dengan ilmu psikologi ini biasanya terhadap resiliensi ya, ketangguhan ataupun dengan cara coping atau coping stress dan lain-lainnya gitu ya Pak. Baik, sangat menarik sekali atas materi yang disampaikan oleh Pak Agus Saiful Bahri ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Syifa Amin Widikdo PhD. Beliau merupakan dosen home base di Magister Ilmu Agama Islam UMY dan sekaligus sebagai Ketua Program Studi di Program Doktor Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah, kepada Bapak Muhammad Syifa Amin Widikdo PhD, kurang lebih 20 menit ya Pak, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Pak Kaprodi, Pak Dr. Nawari, Pak Kiai Azam, Pak Kiai Akang Agus Saiful Bahri juga di sini. Keberadaan Atau dipanggil A aja. Alhamdulillahirabbil pada siang ini kita bisa bermuajah melalui Zoom di sini. Ini adalah satu keistimewaan buat saya karena saya dulu dosen yang masih baru juga dan terus kemudian disuruh membaca tesis yang seukuran dan sekualitas disertasi gitu karena tebal, relatif tebal. Kayaknya perenungannya lama sekali, Pak. Bagus ya. Dan memang hasilnya bagus sekali, bagus sekali. Saya merasa terhormat untuk bisa membaca dan juga memberi pertanyaan terhadap tesis ini tentang tawakal Ibnu Qayyim al-Jauzi. Tentu saja yang lebih pakar adalah yang menulis tesis dalam hal ini Pak Saiful Bahri. Tapi izinkan di sini saya mengamplifikasi, memberikan kerangkanya kenapa ini penting dan harusnya ini menjadi buku atau juga bisa diterbitkan jadi artikel ilmiah kalau misalnya nanti bisa dimodifikasi kembali. Ini dalam konteks perkembangan keilmuan Islam yang tadi disebut sebagai tradisi tasawuf, tradisi spiritualisme Islam itu ada dua genre, ada dua madhab besar lah katakan begitu. Ada madhab yang disebut sebagai mysticism. Mysticism itu ya tasawuf proper lah. Tasawuf proper itu ya dikembangkan oleh dari Muhasibi, terus kemudian Junaid al-Baghdadi, Qasim al-Qushairi dan seterusnya. Ada yang madhabnya atau yang madhabnya wujudiyah kayak Ibnu Arabi, sampai kemudian macam-macam Abu Yazid al-Bustami. Ada juga yang madhabnya tasawuf, tapi tasawuf yang tidak wujudiyah, yang syuhudiyah, yang dikembangkan oleh Abu Qasim al-Qushairi dan As-Sulami dan seterusnya. Nah, ini adalah genre yang bukan tasawuf proper semacam itu. Orang seperti Hambal, Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Taimiyah tetap ada tradisi spiritualismenya, tapi bukan dalam konteks mysticism.
tapi yang disebut sebagai asceticism. Asketik kalau dalam apa itu namanya? Dalam keilmuan sejarah keilmuan Islam. Nah, apa itu yang disebut sebagai asceticism? Untuk misalnya tadi itu, untuk menjadi seorang mutawakkil, orang yang menjadi tawakal, itu nggak perlu riyadhah khusus lah, katakan begitu. Yang disyaratkan begini untuk mencapai tujuan ma'rifat dan segala macam, bukan dalam bilik itu, tapi ini dalam bilik yang spiritualisme yang bisa dipraktekkan setiap orang yang menempuh jalan tasawuf maupun yang tidak menempuh jalan tasawuf. Karena ini biasanya dipraktekkan oleh kalangan yang disebut sebagai kalangan Puritan. Kalangan Puritan itu kalangan yang bahwa dimensi spiritual di dalam Islam itu ada, dan itu diajarkan dalam Quran dan hadis. Nggak perlu tradisi lain yang ditambahkan dari tradisi itu. Tradisi asketisisme, zuhudiyah, zuhud maksudnya. Asketik itu zuhud. Nah, syaratnya dalam konteks zuhudiyah atau asketisisme ini adalah kita tidak, ini yang mungkin kesamaannya dengan tradisi tasawuf adalah tidak punya keterikatan, nggak punya bonding, nggak terikat dengan kalau kita punya sesuatu, punya barang, punya sebab, punya ikhtiar, kita nggak boleh bonding bahwa kalau saya kalau saya melakukan A pasti hasilnya B. Nah, state of mind atau keadaan mental, kondisi mental, keadaan mental yang semacam ini yang ditanamkan oleh doktrin semacam tawakal. Yang berbeda terbalik dengan kalangan rasionalis yang mengatakan kira-kira kalau ada sebab A harus ada akibat B. Kalau manusia berbuat baik harus mendapatkan surga, kira-kira begitu. Seakan-akan kita mendikte hasilnya, mendiktekan hasil. Maka ini juga merupakan dalam skala yang lebih besar menjadi kritik terhadap kalangan yang tidak hanya kalangan agama, tapi orang yang terlalu mendewakan akalnya, mendewakan usahanya. Manusia modern kan begitu. Manusia modern itu ya hitung-hitungannya harus rasional, harus jelas. Kalau mau mendapatkan akibat atau hasil A, hasil B, maka harus melakukan A. Gitu. Jadi hubungan kausalitasnya itu dianggap sebagai sebuah kepastian, sebagai sebuah sunatullah, kita katakan begitu. Nah, doktrin tawakal yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi tidak begitu. Sebab kalau kita memaksakan hasil atas usaha yang kita tunaikan, kita menjadi stres, depresi, kecewa, tadi sampai bunuh diri kalau hasilnya itu di luar ekspektasi kita. Jadi tawakal kemudian tidak hanya tadi itu, menariknya adalah tawakal tidak diletakkan di ujung setelah sebab, tapi justru menjadi apa tadi itu? Sababudda, mengiringi. Aqwas sabab. Jadi aqwas sabab yang ikhtiar itu menjadi sababudda saja gitu. Justru sebab utamanya itu adalah kesadaran bahwa i'timadul qalb ala Allah tadi itu. Kepada Allah, kepada the more. Nah, hal yang semacam ini lagi-lagi ingin saya sedikit amplifikasi. Amplifikasi itu perluaskan cakupannya. Tidak hanya dalam konteks kita sebagai Muslim, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan yang Maha. Nah, orang semacam kalau Bapak Ibu mungkin di sini juga ada diantaranya adalah mahasiswa MSI. Kalau membaca buku-bukunya, misalnya William James, John Dewey, itu memberikan perspektif pengalaman keagamaan yang seperti itu. Gini maksud saya. Kalau
ada ilmuwan yang namanya William James itu menulis buku judulnya Varieties of Religious Experiences, macam-macam model keberagamaan, pengalaman keberagamaan. Nah, hubungan dengan yang disebut the more itu yang maha, kira-kira begitu, meniscayakan efek yang membuat pemikiran kita menjadi positif dan menyehatkan, kira-kira begitu. Agak diperjelas lagi oleh John Dewey dalam buku Common Faith. Hubungan kita dengan ideals itu bisa Tuhan, bisa cita-cita, bisa impian, bisa pokoknya sesuatu yang dianggap lebih tinggi daripada kita. Itu akan membuat hidup kita, mengorientasikan hidup kita ke sesuatu yang lebih baik. Artinya gini, kalau hasil itu tidak sesuai dengan ekspektasi, karena hubungan kita dengan yang disebut sebagai ideals, ends, Tuhan, atau the more, atau apapun itu akan mudah sekali kita mereorientasi hidup kita, mengadjust, menyesuaikan keinginan, kebutuhan, atau penyikapan kita terhadap kejadian yang menimpa kita. Jadi sebenarnya konsep tawakal di dalam Islam, konsep tawakal yang dirumuskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi ini, mendapatkan amplifikasinya, konfirmasinya di dalam tradisi psikologi, dalam tradisi filsafat, dalam tradisi pemikiran yang lain pun juga demikian. Karena yang mengalami misalnya kejatuhan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kan bukan hanya orang Islam. Mekanisme resiliensi mereka, ya model-modelnya kira-kira seperti tawakal ini tadi. Resiliensi atau coping strateginya semacam itu. Adjustment of their demands and wants, gitu. Menyesuaikan tuntutan hidup mereka, keinginan kehidupan mereka, atau cita-cita mereka dan macam-macamnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya tadi, kalau selama ini seakan-akan satu bahwa usaha selalu menghasilkan hasil yang B, itu belum tentu. Tawakal memberikan fondasi yang baik agar kita dapat membuat penyikapan yang sehat, yang positif terhadap hasil apapun yang akan didapatkan. Itu satu, bahwa kita nggak bisa memaksakan, sebab itu akan mengakibatkan akibat yang kita inginkan. Kedua adalah bahwa proses tawakal itu tidak hanya di ujungnya. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dari awal, driving force dalam amalan kita itu kekuatan yang mendorong amalan kita itu justru tawakalnya, dan itu tidak banyak dipahami orang, tidak banyak dipahami orang. Dan hal yang sama misalnya kritik-kritik terhadap kepercayaan yang terlalu tinggi pada usaha, pada ikhtiar itu juga dilakukan oleh filosof-filosof, para pemikir di luar Islam. Ada seorang pemikir namanya Alasdair MacIntyre. Dia menulis judul buku Dependent Rational Animal. Selama ini kan orang modern itu mendewakan apa yang disebut sebagai independensi, kemandirian, kitalah yang punya kuasa atas usaha dan menentukan segalanya. Oh tidak, kata dia. Kita juga ketika kecil pun kita dibantu orang. Ketika kita nanti sakit juga butuh bantuan orang. Ketika kita dalam keadaan down, kita juga butuh orang lain membantu. Nah, dependent rational animal, kita manusia sebagai dependent rational animal dalam konteks Islam, kita juga sangat bergantung pada Tuhan dalam segala aspeknya, dari asbabnya, dari ghoyahnya, dari hasilnya. Oleh sebab itu dalam konteks semacam itu tawakal sangat diperlukan, dan itu sangat membantu sangat membantu proses kita menghadapi keadaan apapun, gitu ya, keadaan apapun. Karena kalau kita kadang ya stres, depresi,
kita seakan-akan sudah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya mengecewakan, kita malah marah dan komplain terhadap Tuhan gitu kan kadang-kadang. Itu adalah hal-hal yang apa, pemahaman tawakal yang semacam ini sangat positif dan perlu, saya kira perlu diterjemahkan dalam konteks yang lebih luas gitu. Bisa istilahnya diobjektifikasi dalam konteks pemikiran psikologis secara umum. Saya kira ini kontribusi yang sangat baik. Itu saja kira-kira Mas Akbar dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Syifa Amin Widikdo PhD. Sangat menarik sekali Bapak materinya terkait tentang ilmu tawakal ini. Baik Bapak Ibu, sedikit saya akan mereview kembali apa yang disampaikan oleh Pak Syifa. Jadi untuk menjadi orang yang bertawakal, kita itu tidak perlu melakukan riyadhah-riyadhah tertentu, tapi tawakal ini memang bisa dilakukan kepada siapa saja, ya Pak ya, tidak harus melakukan suatu amal-amal tertentu. Nah, dan tawakal ini sebenarnya mungkin agak bertentangan dengan orang yang zaman sekarang ya, zaman modern ini yang berpikir secara rasional. Maka jika kita melakukan A, maka menghasilkan yang B. Yang itu kan jika melakukan kebaikan, maka balasannya adalah surga. Nah, orang-orang yang modern saat ini yang sangat rasional, jika tidak sesuai dengan harapan tersebut akan menghasilkan suatu stres, mengharapkan suatu depresi ataupun yang tidak sesuai harapan tersebut ya Pak ya. Nah, suatu konsep tawakal ini dalam Islam, apalagi menurut perspektif dari Ibnu Qayyim, dapat diaplikasikan sebenarnya tidak hanya untuk orang Muslim saja, namun untuk semua orang, baik itu yang Islam maupun yang non-Islam. Karena setiap amal usaha tidak tentu berhasilkan sesuai dengan yang ia harapkan. Nah, tawakal ini menjadi fondasi sebagai cara untuk menerima suatu hasil dalam kondisi apapun itu. Karena tawakal tidak hanya dilakukan di akhir saja, namun dilakukan di awal, di proses maupun di akhir saja. Nah, kita sebagai manusia hanya bisa berserah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu hasilnya merupakan hasil yang terbaik dan itu merupakan pilihan Allah yang tentunya adalah hal yang terbaik untuk diri kita sendiri, bukan menurut Allah ya, bukan menurut kita. Itulah yang pasti yang terbaik untuk perspektif Allah sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, materi yang disampaikan bagus dari Pak Syifa dan Pak Agus. Selanjutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silakan dapat raise hand ataupun menyalakan kameranya. Ya, silakan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand dulu di Zoom meeting. Baik, sekali lagi saya tanyakan kepada Bapak Ibu peserta diskusi isu-isu keislaman kontemporer. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk dapat raise hand. Ya, sepertinya ini para peserta sudah sangat bertawakal ya. Saking tawakalnya tidak ada yang bertanya gitu ya, Pak ya. Oke, saya beri kesempatan sekali lagi kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat dan ada yang raise hand. Kita beri kesempatan untuk yang raise hand terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, kepada Bapak Widodo Iman. Halo, Bapak Widodo Iman. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalan dulu dan dari mana nggih, Pak? Silahkan, Pak. Ya, saya Widodo Iman Kurniadi. Ya, satu angkatan dengan narasumber utama itu. Oh, teman ya, Pak. Ini kabarnya Kang Widodo. Alhamdulillah. Ya, memang kalau tema-tema seperti tawakal, ikhlas, kemudian sabar itu untuk mengundang pertanyaan itu agak susah.
Soalnya itu sepertinya itu sudah keharusan yang harus dilakukan oleh seorang muslim ya. Sehingga dan itu sami'na wa ata'na ya. Artinya tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu dikaji, punya laksanakan gitu. Nah, memang yang menarik itu ya dalam tawakal itu apakah sebenarnya dibutuhkan sepertinya ya menurut saya memang dibutuhkan sebuah kesadaran ya bahwa saya ini sedang bertawakal. Nah, sebagaimana kita kalau umpamanya pergi keluar rumah ya, itu kita kan selalu diajarkan dari kecil ya, dan sampai sekarang masih hafal ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, itu. Nah, sebenarnya kan bukan hanya di konteks itu saja itu ya. Nah, kita terpakunya dari awal dari kecil itu adalah ketika kita berdoa seperti itu adalah ketika kita sedang melakukan perjalanan. Padahal bertawakal itu kan banyak aspek ya. Ya dimanapun apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita usahakan itu perlu namanya sebuah seperti berdoa seperti kita ketika keluar rumah ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena kita sedang berusaha, sedang melakukan sebuah usaha. Mungkin konstruksinya seperti itu ya, Mas Saiful ya. Konstruksinya harusnya seperti itu ya, pada dalam tingkat kesadaran kita itu tentang tawakal gitu. Nah, yang berikutnya itu yaitu antara bagaimana memposisikan antara tawakal dengan niat itu. Ini kan sebenarnya satu dalam Islam itu kan ada niat ini juga sebagai sebuah hal yang utama yang menentukan nilai sebuah amal. Nah, bagaimana posisinya dengan tawakal? Ya saya kira itu dulu saja apa yang ingin saya sampaikan. Dan saya apresiasi sekali dengan kajian diskusi terutama nih pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Widodo Iman. Jadi ada dua pertanyaan ya Pak. Yang pertama adalah apakah dibutuhkan kesadaran untuk seseorang dalam melakukan tawakal, dan yang kedua adalah bagaimana memposisikan tawakal dengan niat gitu. Baik, pertama saya akan beri kesempatan kepada Pak Agus Saiful Bahri untuk menjawab. Pada Pak Saiful, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Widodo. Dulu sempat mau ikut itu nonton ujian tesis, saya nggak jadi Mas. Oke. Baik Mas Widodo. Jadi tawakal itu sendiri adalah sebuah kesadaran tentang Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan yang yang akan memberikan hasil dari apa yang kita kerjakan. Jadi bukan pada diri manusia hasil itu tanggung jawabnya lah istilahnya. Atau dalam bahasa yang lain, kalau kita merujuk pada arti secara bahasa, tawakal itu kan kita mewakilkan hasilnya itu pada Allah saja, dan itu menunjukkan kelemahan kita untuk menghasilkan. Allah lah yang menjadi pihak yang menghasilkan apa yang kita upayakan. Nah, di situ dan kesadaran itu harus muncul. Kita berangkat ke satu tempat, kemudian mau dari Jogja mau ke Solo, itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat rencananya mau sampai Solo. Nah, sampai Solo atau tidaknya itu bukan pada kita. Kita lalui prosesnya menuju ke sana, sampai di Solo atau tidak itu tidak dalam kekuasaan kita. Karena apa yang ada di depan itu bukan domain kita, itu masa depan. Masa depan itu bukan di tangan manusia, ada di tangan Allah. Siapa tahu sampai sana tiba-tiba ada macet, akhirnya sudah nggak ikut bergembira di arena muktamar, kita ke tempat wisata saja yang lain yang ada di Klaten, yang bisa saja seperti itu. Jadi
Jadi hasil di depan itu bukan ada pada, maka kalimatnya tawakal, tawakala, tawakul. Maka kalau ditulis itu tawakul, itu menunjukkan bahwa semuanya diwakilkan kepada Allah. Diwakilkan hasilnya kepada Allah, bukan pada manusia. Kita hanya menjalani asbab, penopang utama untuk sampai pada apa yang direncanakan. Hasilnya sudah itu serahkan saja pada Allah. Itu yang makna tawakul. Nah, sekarang posisi niat, ya niat kita mau ke Solo, ya sudah sampai situ. Maka ketika kita mau niat mau ke Solo, lakukan persiapan untuk menuju ke Solo. Ya sudah, di situ posisi niat. Nah, proses untuk sampai di sana, nah disitulah proses tawakal muncul. Nah, kalau tadi disampaikan dipertegas sama Pak Sipa itu, sebagaimana saya gambarkan, seluruh proses perjalanan kita tuh tawakal tuh mengiringi kepasrahan kita, keterkaitan kita dengan Allah tuh mengiringi proses itu. Maka kalau kemudian mau, tadi saya juga sempat memberikan gambaran bagi mahasiswa yang sedang belajar, ingin lulus dengan baik, dia harus bertawakal kepada Allah, dia ikuti prosesnya sebagai mahasiswa, tapi di situ juga ada proses teologis, proses ibadah tetap dilakukan, sholatnya harus dilakoni, gitu ya, perlu ya posone ya dilakoni, gitu, agar agar hubungan dirinya dengan Allah tetap terjaga dengan baik. Dan itulah proses tawakal itu. Wattaqullaha wa yu'allikumullah itu menjadi kuncinya. Mau dapat nilai 4 IPK-nya ya bertakwalah kepada Allah, kemudian lakukan semua kegiatan ibadahmu kepada Allah, gitu. Lakukan prosesnya, ya belajar, jangan kurang dari 75% kuliahnya, kan begitu, tugas dikerjakan, semua dikerjakan, hasil di akhir sudah serahkan saja pada Allah, bukan lagi urusan kita. Karena kalau sudah menjadi urusan kita, lah kok yang ini hasilnya, stres yang terjadi, marah-marah yang terjadi, kasus yang dulu sempat heboh itu juara internasional matematika dari Indonesia di Nanyang University menjatuhkan diri dari apartemennya, itu kan sebuah gambaran betapa hasil dari apa yang dilakukan tidak sesuai dengan diharapkan, kecewa, depresi, bunuh diri. Nah, itu yang kasus kemarin di UGM saya belum sempat mengikuti sampai akhirnya penyelidikannya kenapa terjadi seperti itu. Tapi itu dia sebuah gambaran untuk kita, dan ada banyak sebetulnya. Ada banyak hal yang penting, dan memang yang paling sulit sebetulnya begini. Ya, kalau tadi disebutkan, sebenarnya nggak akan ada yang pertanyaan ini, ya pokoknya silakan saja. Tapi justru yang paling penting memang di sini itu adalah bagaimana menginternalisasikan tawakal ini kepada setiap individu peserta didik. Ini yang paling penting. Instrumennya itu yang sebetulnya penting kita pikirkan bersama. Tetapi para ilmuwan dari penelitian saya, ketika saya melakukan penelitian yang relevan itu, di dunia barat sekalipun, meskipun mereka konsepnya surrender to God itu, lembaga pendidikan agama, mereka sekolah minggu, kita ada pondok pesantren, kita ada madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah, itu justru menjadi institusi-institusi yang sangat berperan penting untuk menginternalisasikan nilai-nilai tawakal atau surrender to God, konsep psikologi barat. Meskipun tadi berbeda secara substansial, tapi setidaknya sepadan bertawakal dengan itu. Kira-kira begitu, Pak Widodo. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Agus Saiful Bahri. Mungkin dari Pak Syifa Amin Widigo dipersilakan untuk menambah jawaban. Baik, makasih. Saya kira sudah terjawab oleh Agus Saiful. Satu, hubungan antara niat dan tawakal itu masih dari Pak Widodo. Ini juga mungkin agak menyinggung pertanyaan yang ada di chat. Sebenarnya yang dimaksud dengan proses itu apa sih?
apa itu proses itu? Gini. Apa proses itu satu entitas tersendiri yang kita, misalnya kita mau lulus nih, mahasiswa S2 mau lulus, tujuannya adalah dapat gelar master. Prosesnya adalah ujian tertutup, publikasi dan macam-macam. Tapi kan di dalam proses itu meniscayakan ada proses yang lain. Agar kita sukses publikasi ada prosesnya. Kita mau ujian, agar lulus ujian ada prosesnya. Kita dapat IP yang bagus di dalam kelas ada prosesnya. Artinya sebenarnya tidak, proses itu juga merupakan kumpulan hasil-hasil kecil gitu untuk mendapatkan hasil intended consequences, hasil akhir. Sehingga dengan memahami bahwa sebenarnya proses itu adalah kumpulan dari hasil-hasil kecil, ya kalau kayak garis lah, garis itu kan kumpulan titik sebenarnya. Meniscayakan bahwa tawakal itu jangan nunggu di ujung. Di setiap proses yang merupakan hasil kecil itu tadi, di situ juga tawakal. Ini apa pikiran random saya, kira-kira begitu. Jadi meniscayakan bahwa, atau gini, ya, atau jangan juga kalau kita selama ini kan ini penyakit kebanyakan kita. Udah tawakal saja, dari awal tawakal yang dimaksud itu terus kemudian do nothing, nggak menjalani asbabnya, nggak menjalani prosesnya. Bukan itu yang dimaksud dengan tawakal oleh Tayyib di sini. Tawakal itu mengiringi dari awal, ya katakan gitu. Kalau yang disebut niat itu kan intended action ke depannya. Mau ngapain? Tawakal itu kan kesadaran vertikalnya. Jadi kesadaran vertikal itu terus mengiringi, jangan diputus di awal atau di akhirnya saja. Intended plan actionnya itu niat, plan actionnya horizontalnya itu niat. Apa itu namanya? Kesadarannya, tawakulnya tadi itu kepada Allah itu vertikalnya, kesadaran vertikalnya, dan itu terus beriring. Kalau ada di dalam tadi itu di dalam proses yang merupakan hasil kecil tadi ada keterputusan ketawakalan. Bisa jadi kalau di situ terus kemudian nggak tawakal, ada konsekuensi yang tidak unintended, yang tidak kita niatkan, yang tidak kita yang tidak kita rencanakan terjadi, bubar, stres kita kalau nggak ada tawakal di situ. Misalnya kita mau ke Solo kalau tadi itu ya, tujuannya Solo, tapi menuju ke Solo itu kan kita mesti memastikan bensinnya cukup, mesinnya semuanya bekerja. Nah itu kan hasil-hasil dari proses, yuk kita merawat mobil atau motor kita, atau kalau kita mau ke kereta, ya hati-hati di jalan, nggak sembarangan, gitu. Artinya proses tawakal itu terus mengiringi di dalam proses, karena di dalam proses itu sendiri merupakan kumpulan kumpulan dari hasil-hasil kecil dari sekian rangkaian proses yang saling berkelindan, gitu kira-kira. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syifa atas jawaban yang diberikan. Sekaligus tadi sudah menjawab ya atas pertanyaan di kolom komentar oleh Saudara Khalil Al-Farahidi. Ya, jadi memang tawakal itu tidak hanya kita langsung bertawakal aja tanpa melakukan apapun, terus kita harus berdoa dan kita harus menjalankan apa perintahnya. Tidak hanya yaudah kita lepas hanya bertawakal gitu saja ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan bisa raise hand ataupun menulis pertanyaannya di kolom komentar. Dipersilahkan. Baik, sekali lagi saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun menulis di kolom komentar. Kira-kira ini seperti ini, kira-kira gambarannya ini yang tadi sempat hilang. Oh ya. Nah ini simpulan akhir Ya. tawakal seperti ini. Yang bagian luar warna putih itu tawakul akwas sabab, yang tengah yang merah itu adalah iktisab, al-ikhtiyar min da'amis sabab, yang kuning itu adalah sikap kita, ridho. Nah, baru kemudian bercabang dua, ada sabar, ada syukur untuk menunjukkan pada hasil yang harus kita sikapi.
Oke. Baik, terima kasih. Mungkin sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa melakukan presensi yang ada di kolom komentar untuk link presensinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu peserta. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand ataupun menulis pertanyaannya di kolom komentar. Dipersilahkan. Baik, tidak ada. Mungkin jika tidak ada, mungkin saya ada satu pertanyaan untuk Pak Syifa dan Pak Agus. Mungkin ini pertanyaan untuk anak-anak muda yang ada di peserta di sini, mungkin kebanyakan masih mahasiswa baru ya Pak ya. Mungkin seperti ini Pak pertanyaannya. Di sini kan mungkin awal anak lulus SMA dan berkuliah. Mungkin di sini kan ada kebanyakan mahasiswa dari UMY. Tentunya mereka punya tujuan tertentu selain di UMY kan Pak. Ya tentunya mereka sudah belajar, sudah melakukan les ataupun apapun itu. Tapi hasilnya tetap tidak diterima. Apakah sebenarnya dengan bertawakal itu kita juga harus sadar diri dengan kemampuan kita gitu Pak. Istilahnya saya udah belajar nih, tapi saya tidak terima di UGM, tidak terima di UI gitu. Apakah kita juga harus menyadari diri, kemampuan diri sendiri untuk bertawakal seperti itu? Gimana Pak, menurut pandangan dari Pak Agus dan Pak Syifa? Silakan Pak Agus dulu. Ya, jadi silakan. Disitulah sesungguhnya konsep sabar. Ya. Jadi hasilnya ternyata hasilnya UMY bukan UGM, ternyata UMY sabar. Itulah disitulah sabar. Sabar itu meniscayakan pujian kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita kembalikan. Innalillahi itu bukan hanya sekedar ada orang meninggal saja. Itu sebenarnya menunjukkan kepada bahwa hasil itu yang kita kembalikan kepada Allah, semuanya milik Allah, kita kembalikan kepada Allah. Nah, dan yang paling penting di sini dengan konsep tawakal itu tadi nanti hasil inilah sesungguhnya dengan ridho itu akhirnya ketika kita terima dengan ridho, kita menjadi meyakini bahwa inilah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Di situ sesungguhnya ridho akhirnya dengan senang menerima. Saya nggak keterima, saya terimanya di UMY. Kita senang dengan itu, berarti Allah memang memberikan yang terbaik untuk saya itu kuliahnya di UMY, tidak di UGM. Itu yang dengan dan itu tawakal. Itulah tawakal. Seperti itu kira-kira gambarannya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Agus. Mungkin dari tambahan jawaban dari Pak Syifa. Iya, kurang lebih sama, ini sudah kurang lebih serupa ya, maksudnya gini, yaitu dialami oleh semua orang lah, pasti punya keinginan, dan kalau dalam banyak doktrin, banyak pembicaraan itu, keinginan itu sumber kekecewaan. Kalau nggak mau menderita dan kecewa, udah ridho saja, ridho saja, atau dikurangi keinginannya, craving, istilahnya cravingnya tidak ada. Misalnya kayak pengen masuk perguruan tinggi yang ideal, apapun yang diidealkan itu yang mana? Dapatnya yang tidak. Katakan idealnya UMY, ternyata keterimanya di UGM, gitu ya? Iya. Atau kebalikin. Nah, ridho itu bentuknya macam-macam. Ridho itu bisa, oh ya sudah, saya terima di UMY, saya belajar sebaik-baiknya di UMY, lulus dengan baik, belum tentu, banyak juga bukti bahwa lulusan UMY itu lebih baik daripada lulusan UGM. Atau ridho yang lain, artinya different people, different case lah. Gitu. Oke, saya di UMY menjalani gap year di sini. Saya mempersiapkan, berarti dulu saya evaluasi, usaha dulu belum maksimal. Saya persiapkan sebaik mungkin, ternyata diterima di UGM. Tapi karena saya sudah jatuh cinta sama UMY, meskipun diterima, saya hanya ingin membuktikan bahwa saya pernah diterima di UGM.
Terus untuk promosi WMI intinya. Karena di UGM nggak ada kiai. Nggak ada atau pilihannya ya memang pindah ke sana. Artinya ridho itu meniscayakan adanya keberterimaan, evaluasi dan introspeksi untuk sebelum kemudian mengambil jalan dan langkah berikutnya. Gitu. Jadi dalam konteks pilihan manapun yang dipilih itu ada tawakal, ada kesadaran bahwa saya menjalani ini dengan kesadaran bahwa Allah lah yang membimbing dan menentukan semuanya. Kira-kira begitu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Siwa. Jadi kita harus ridho ya dan terima apapun itu hasilnya karena itu merupakan keputusan dari Allah dan itu merupakan yang terbaik. Jangan-jangan bisa jadi karena keterimanya kita di UMY kita jadi orang yang luar biasa daripada kita yang terima di UGM tapi jadi orang biasa-biasa saja. Ini mending saya jadi mahasiswa UGM tapi luar biasa gitu ya kira-kira ya Pak. Jadi mahasiswa yang mendaftar di UGM. Oh iya. Mengalami juga ya Pak. Lulusnya psikologinya UMY. Alhamdulillah. Oke, baik. Sekali lagi saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu peserta jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa melakukan link presensi, yang link presensinya sudah tertera di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita diskusikan pada hari ini, bahwasanya bertawakal dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus orang-orang yang tertentu ya Pak ya. Karena bertawakal adalah merupakan bentuk dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa dirinya itu bukanlah siapa-siapa. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang memberikan semua penentuan final untuk apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan tawakal menurut Ibnu Qayyim berarti bertawakal tidak hanya untuk terus bertawakal saja, tapi masih ada proses dengan cara berikhtiar dan melakukan proses-proses yang lainnya. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Baik, Bapak Ibu, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan undur diri. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah